Shalom saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, terus tetap bersukacita untuk berjumpa kembali dan belajar firman-Nya, firman Tuhan. Kita akan belajar hari ini, melanjutkan bahasan kita, sebagaimana setiap hari kita ayat demi ayat. Hari ini kita sampai pada Matius pasal 12, ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Luar biasa sekali ya. Ayat 23, maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, setelah Yesus menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya, ayat 15 sampai ayat 21, siapa dirinya, bahwa dia adalah hamba yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya, khususnya di dalam Yesaya, kemarin kita sudah jelaskan, dinubuatkan bahwa Yesus melakukan hal-hal ini sesuai dengan apa yang Yesus jelaskan. Jadi Yesus menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya karakteristik hamba Tuhan yang dinubuatkan, yang akan datang. Karakteristik dari Mesias, Juru Selamat itu seperti apa. Nah, kemudian orang-orang mendengarkan penjelasan Yesus yang sangat-sangat jelas. Dan ayat 22 mencatat bahwa dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan, yang menyebabkan orang ini buta dan bisu. Jahat sekali ya perbuatan setan. Orang ini dirasuki, lalu akibatnya adalah bahwa dia ini buta dan bisu. Apakah orang yang kerasukan setan pasti buta dan bisu? Belum tentu. Ini adalah kejadian-kejadian yang saya katakan di satu tempat dan tempat lain berbeda. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau orang buta dan bisu pasti kerasukan setan. Tidak. Nah, jadi kita jangan salah mengerti, kita harus membacanya. Pentingnya belajar Alkitab ayat demi ayat, pasal demi pasal, supaya kita dihindarkan dari mengambil kesimpulan secara sempit, mengambil kesimpulan secara gampangan seperti itu. Nah, kemudian orang ini boleh saya katakan orang ini mengalami komplikasi, tetapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dirasuk roh jahat, bisu dan buta. Dan bagi orang-orang pada masa itu, situasi seperti ini sangat sulit disembuhkan. Tetapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus menyembuhkannya sehingga orang itu bisa berkata-kata dan melihat. Nah, ayat 23, maka takjublah orang banyak itu dan berkata, ia ini agaknya anak Daud. Nah, maksudnya orang-orang yang ada di situ mulai menilai. Dan terjemahan lain berkata, mungkinkah dia ini anak Daud? Maksudnya, mungkinkah Yesus ini adalah Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan, yang akan melepaskan orang Israel. Nah, dari mana mereka bisa menduga seperti itu? Karena kalau kita membaca di dalam Alkitab, orang-orang itu sudah tahu dari kitab suci mereka. Tertulis di dalam Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Dikatakan bahwa Mesias akan melakukan hal-hal yang ajaib seperti itu. Ayat 5, Yesaya 35 ayat 5, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ayat 6, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Jadi orang-orang kebanyakan pada waktu itu mulai kasak-kusuk bertanya satu dengan yang lainnya. Mungkin dia ini Mesias. Tetapi ayat 24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Aduh, jahat sekali ya. Sementara orang-orang lain diberkati,
sementara orang-orang lain bisa melihat dan mengira bahwa dia ini adalah Mesias dan meyakini bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan, dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya, justru orang Farisi yang mendengarnya langsung memotong. Dengan Beelzebul, artinya dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, ini situasi yang seringkali juga terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Sementara orang lain bisa melihat Yesus, sementara orang lain bisa melihat juru selamat, tapi justru orang-orang terpelajar, orang-orang yang tiap hari belajar kitab-kitab suci, justru tidak bisa melihat Yesus. Justru orang-orang sederhana bisa melihat Yesus, tapi orang-orang terpelajar justru menutupinya. Nah, mereka orang-orang Farisi ini telah dibutakan. Apa yang membutakan mereka? Ya, mungkin saja karena iri hati, oleh karena melihat bahwa Yesus melakukan banyak hal yang ajaib sehingga banyak yang mengikuti dia, sedangkan orang-orang itu tidak berbuat apa-apa. Orang-orang itu sibuk menghakimi, sibuk menilai, sibuk menjadi polisi agama satu dengan yang lainnya. Hati mereka jahat sehingga mereka terhalang untuk bisa melihat Yesus. Nah, hal ini kita tidak usah heran. Hal ini terjadi pada waktu Yesus lahir pun kita melihat bahwa Herodes yang adalah raja yang berkuasa di daerah itu pada waktu itu justru dibutakan. Sementara orang Majus dari Persia datang ingin menyembah Yesus. Herodes yang ada dekat justru tidak bisa melihat Yesus. Kenapa? Karena nafsu yang berkuasa. Dia merasa terancam karena lahirnya seorang raja yang baru. Dan nafsu berkuasa itu sangat besar sehingga Herodes bukan justru menyembah Yesus, bukan justru datang kepada Yesus, tapi justru ingin membunuh Yesus. Nah, saat ini adakah kita bisa melihat Yesus? Atau sebaliknya kita dibutakan oleh segala macam nafsu dunia yang membelenggu kita sehingga bukannya kita mendekat kepada Yesus, tetapi justru kita dibutakan oleh segala macam itu dan kita menjauh dan berusaha untuk membunuh Yesus. Adakah Yesus itu menjadi berkat bagi Anda dan saya? Ataukah Yesus itu justru menjadi ancaman bagi kita? Mungkin ancaman bagi kebiasaan kita yang hobinya berdosa, kebiasaan kita atau hobi kita yang biasa hidup seenaknya, kebiasaan kita yang menipu sana, tipu sini, kebiasaan kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal, pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai firman Tuhan, dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin menyimpang, dengan perbuatan-perbuatan kita yang menyimpang, karena perselingkuhan kita selama ini, mungkin kehadiran Yesus bisa menjadi ancaman. Seperti yang terjadi dengan orang Farisi tadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan hal ini. Ataukah mungkin kita ini hamba Tuhan, tapi justru kehadiran Yesus kadang-kadang justru menjadi ancaman bagi kita, bisa jadi. Karena orang-orang mengikut Yesus, bukan mengikut kita. Nah, inilah problem problem utama hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang kita lupa bahwa tugas kita ini, kita hanyalah hambanya Tuhan. Kita seringkali justru bukannya membawa orang kepada Yesus, tapi justru membawa orang kepada kita. Kita lebih terkenal daripada Yesus. Orang menganggap kita Tuhan, sedangkan pengiringan mereka kepada Yesus justru dipertanyakan. Orang lebih taat kepada kita daripada taat kepada firman-Nya. Nah, suatu kali ada kisah di dalam Alkitab. Suatu kali ada Bileam yang sedang di dalam perjalanan menaiki keledainya. Di tengah jalan, keledai Bileam itu dihalangi oleh malaikat Tuhan. Dan keledai Bileam ini bisa melihat malaikat Tuhan.
Jadi rupanya Tuhan menghalangi perjalanan Bileam sebab perjalanannya tidak berkenan. Anehnya, keledai yang dikatakan sebagai binatang bodoh itu bisa melihat malaikat Tuhan, bisa melihat Tuhan. Sebaliknya Bileam yang adalah hamba Tuhan justru tidak bisa melihat tangan Tuhan atau malaikat Tuhan. Nah, ini aneh sekali. Keledai yang hanya seekor binatang bisa melihat tangan Tuhan. Tetapi Bileam yang adalah hamba Tuhan tidak bisa melihat tangan Tuhan yang teracung. Manusia Bileam yang adalah hamba Allah justru tidak bisa. Kenapa? Karena nafsu dunia. Uang, posisi, kedudukan, status, harga diri, nafsu-nafsu dunia. Nah, Tuhan bisa pakai segala cara untuk menegur kita karena Dia mengasihi Anda dan saya. Mungkin bisa melalui sakit penyakit, bisa melalui kejadian-kejadian di sekitar kita, bisa melalui teguran istri, bisa melalui teguran suami, bisa mungkin melalui sakit penyakit, kejadian-kejadian di sekitar kita, dan yang jelas Tuhan menegur kita melalui firman-Nya. Adakah kita bisa melihat Yesus? Adakah kita bisa melihat Tuhan di situ? Atau justru kita marah? Ditegur sedikit, marah. Ditegur sedikit, marah. Bahkan kalau dengar firman Tuhan agak keras sedikit, marah. Lalu kita tidak suka dengan hamba Tuhan yang menyampaikan. Lalu kita atau juga kita mengutuki situasi di sekitar kita karena situasinya tidak seperti yang kita harapkan. Mari rendahkan hati di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat Tuhan melalui segala kejadian yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin Tuhan mau bertobat. Tuhan mau kita bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bertobatlah. Mungkin Tuhan mau memanggil kita lebih dekat, mendekat kepadanya. Mendekatlah. Jadi mari belajar melihat Tuhan dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Mari belajar peka kepada maksud, rencana, dan kehendak Tuhan di balik semua yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kebaikan di dalam ayat 28 ayat 28 bersambung dengan ayat yang ke-29. Kebaikan yang dimaksud di situ adalah karena Tuhan mau memproses dan membentuk kita semakin hari semakin serupa dengan gambarnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ayat-ayat yang sederhana ini. Tuhan tolong supaya kami belajar daripadanya dan kami diproses terus, dibentuk terus Tuhan. Ajari kami untuk bisa peka, melihat kehadiran Tuhan di dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Mungkin kehadiran istri, kehadiran anak-anak, kehadiran mertua, kehadiran menantu, melalui bos kami, melalui bawahan kami, melalui sakit penyakit yang Tuhan izinkan, melalui situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Ajari kami bisa melihat kehadiran Tuhan, sehingga kami mengerti maksud-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau kekal selamanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terus belajar firman Tuhan, esok kita lanjutkan lagi di dalam bahasan ayat-ayat selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian.